rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Salam saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku, dan semoga saya menjumpai Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Tuhan memberkati kita hari ini dalam seluruh usaha dan pekerjaan kita. Kita diundang hari ini sekali lagi untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan kita dengar dari Injil Lukas bab 11 ayat 37 sampai 41. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu ketika selesai mengajar, Yesus diundang seorang Farisi untuk makan di rumahnya. Maka masuklah Yesus ke rumah itu lalu duduk makan. Tetapi orang Farisi itu heran melihat Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang Farisi, kalian membersihkan cawan dan pinggan bagian luar, tetapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah yang menjadikan bagian luar dialah juga yang menjadikan bagian dalam? Maka berikanlah isinya sebagai sedekah, dan semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita mendengar kisah yang menarik bahwa setelah pengajaran Yesus diundang untuk makan. Ya, kita juga kadang-kadang seperti itu. Selesai acara, misa, ibadat, tuan rumah sering mengundang kita makan. Ya, ini kisah yang menarik bahwa pada zaman Yesus itu terjadi pada zaman ini, atau zaman ini terjadi pada zaman Yesus. Artinya kita melakukan hal yang sebenarnya sudah terjadi. Tetapi apa yang mau kita petik dari Injil hari ini? Yaitu sikap orang Farisi terhadap Yesus. Dia sudah baik, sangat santun, mengundang Yesus makan di rumahnya setelah Yesus mengajar. Wow, ini luar biasa, orangnya pasti sangat baik ya. Tetapi ternyata kebaikan itu hanyalah modus yang kita sebut dengan satu kata, yaitu munafik. Sok-sokan, pura-pura, sebenarnya tipu saja. Intensinya, niatnya tidak sejalan. Kenapa? Ia mengundang Yesus makan sudah suatu niat yang baik, tetapi ternyata dia mencari kesalahan Yesus pada saat makan. Ini yang disebut munafik. Dia mempersalahkan Yesus karena Yesus tidak mencuci tangan. Ya, ini adat istiadat. Tetapi kalau tangan Yesus sudah bersih, untuk apa lagi dicuci? Tapi Yesus menegaskan sesuatu yang lebih penting, yaitu makna kerohanian, makna dari spiritualitas iman kita. Bahwa Yesus mengatakan kata bersih itu menggambarkan apa yang menjadi ciri hidup manusia, hati manusia, kedalaman manusia, pikiran manusia, jiwa manusia. Mungkin kadang kita ini terlalu menekankan suatu keindahan luar, sampai-sampai kita lupa keindahan dalam. Mungkin ada orang yang mau pergi gereja terlalu sibuk, make up berjam-jam supaya kelihatan indah pergi gereja, akhirnya datang gereja telat. Dia lupa make up di dalam dirinya, yaitu persiapan batin, persiapan pikiran dan jiwanya, supaya ketika ia hadir dalam perayaan, ia hadir dengan penuh sukacita, ia layak. Ya, kadang-kadang kita seperti itu, terlalu fokus kepada hal-hal luar. Kita lupa fokus dalam diri kita. Yesus mengatakan kita harus bersih, bukan hanya luarnya tetapi dalamnya. Karena kebersihan itu adalah gambaran dari diri seseorang. Kebersihan adalah gambaran dari
ciri, sikap, perkataan, perbuatan seseorang. Yang maksud oleh Yesus dalam kata bersih hari ini adalah kekudusan, kemurnian hati, kemurnian jiwa, kemurnian pikiran kita. Agar hidup kita itu tidak Farisi, tidak munafik, tidak pura-pura, tidak sok-sokan. Tapi hidup kita itu tulus, jujur, dan sejalan. Sehingga menyukai banyak orang. Sehingga membuat orang yang melihat kehadiran kita itu bukan melihat sesuatu yang penuh dengan suatu pembiasan, tetapi suatu ketulusan. Disinilah Yesus mengingatkan kejujuran hati kita, ketulusan hati kita. Maka marilah saudara-saudari, setiap hari bersihkanlah jiwa kita, pikiran kita, hati kita, agar kita layak di hadapan Tuhan, layak di hadapan sesama, sehingga hidup kita sejalan, seturut dengan kehendak Allah. Semoga Tuhan Yesus yang telah hadir dalam diri kita senantiasa menemukan tempat yang layak, yang bersih di dalam hidup kita, agar Ia setia, agar Ia layak untuk tinggal dalam diri kita. Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.